Kalau gue mau sharing dikit ilmu tentang saham yang gue dapet selama kurang lebih 1 semester dari UGM Stock Club. Jadi kayak UKM gitu, di mana kita belajar tentang saham selama ya 1 semester. Dan itu cakupannya seluruh universitas. Jadi satu UGM gitu, bukan berfakultas. Nah, di sini gue bakal jelasin tentang fundamental dan technical analysis. Nah, jadi saham itu ada dua, ada technical sama fundamental. Fundamental analysis itu kurang lebih dia menganalisa bagaimana prospek perusahaan itu ke depannya, sama kayak kita bakal ngelihat ekonomi, kita juga bakal belajar tentang apa eh, annual report perusahaannya, laporan keuangannya. Jadi fundamental analysis itu menganalisa emiten atau perusahaan dalam cakupan yang besar gitu. Maksudnya eh, dalam eh, ya. Nah, kalau technical analysis itu kita menganalisa bagaimana kita menganalisa chart gitu. Jadi ada tuh chart-chart kalau misalkan di iklan di YouTube gitu ada After Effects, habis itu ada chart yang garis naik-naik gitu. Itu namanya technical analysis. Jadi kita menganalisa uh, probabilitas dari chart ini bakal naik turun atau polanya gimana. Nah, nanti kita kita belajar di technical analysis buat yang itu. Nah, di sini ini sebenarnya cuman buat note taking aja sih buat gue. Jadi eh, karena gue pikir sayang ya kalau gue pendem, jadi gue buat video. Dan gue juga sebenarnya nggak berharap ada yang nonton juga sih, kayak buat pribadi aja. Tapi kalau lo nonton, it's okay. Ini ada beberapa note taking yang gue ambil selama kurang lebih 1 semester pembelajaran di UGM Stock Club. Kayak gue share screen ya. Oke, jadi eh, pertama technical analysis ya. Di sini ada 3 konsep dasar. Ini kurang lebih kayak catatan umum lah, catatan biasa. The market discount everything. Pergerakan harga mencerminkan semua faktor yang ada. Itu maksudnya eh, kalau dia turun ya berarti faktornya misalkan perusahaannya lagi jelek atau ekonominya lagi resesi misalkan lagi jelek gitu. Kalau dia naik sebaliknya berarti perusahaan lagi profit dan mencerminkan bahwa perusahaan itu bagus fundamentalnya gitu. Nah, kedua, price moves in trends. Harga bergerak mengikuti tren. Nah, jadi itu sesuai dengan tren ya. Kalau misalnya trennya naik, harganya juga naik. Trennya turun, harganya juga turun. Kalau trennya lagi banyak demand, harganya naik. Kalau trennya lagi dikit demandnya, turun gitu. History repeat itself. Sejarah akan berulang. Itu quotes umum ya. Oke, yang kedua, tren. Ada banyak banget tren ya sebenarnya. Ini mungkin ada 10 lebih. Nah, yang pertama itu ada uptrend. Jadi uptrend itu kurang lebih kayak kenaikan biasa dari, jadi ada namanya candlestick di fundamental analysis. Candlestick itu dia kalau uptrend itu jadi dilihat higher high. Jadi ada high dari candlestick. Nah, dia dari high ini. Nah, jadi ada high ada lows. Nah, uptrend itu dari high ke high lagi. Jadi higher high.
atau dari higher lows atau lows ke lows yang lebih higher gitu. Jadi higher lows gitu. Nah, itu uptrend. Berarti naik deh. Nah, kalau downtrend sebaliknya. Jadi dihitung dari lower lows yang turun dan lower high yang di atas yang turun. Nah, sideways itu dia stagnan gitu, kurang lebih sejajar. Meskipun kayak ada fluktuatif dikit, tapi eh, kalau ditarik itu sejajar lah, nggak kelihatan naik banget atau turun banget. Nah, major trend itu tren yang besar, yang terdiri dari banyak higher high atau higher lows. Nah, habis itu minor trend, tren yang kecil. Jadi kalau di apa chartnya itu dia bakal di scope kecil gitu. Nah, swing high adalah puncak gunung. Jadi kurang lebih kayak ini higher high. Nah, nanti dia membentuk kalau udah di atas puncak, nah itu namanya swing high. Nah, nanti dia biasa turun gitu kan, puncak gunung ya. Jadi udah naik, udah mentok turun gitu. Itu namanya swing high. Nah, swing low juga sama. Jadi kalau dia turun, nah nanti mentok, nah nanti naik lagi itu lembah 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 gunung sih, puncak lembah misalnya nih. Nah, reversal saat uptrend jadi downtrend atau sebaliknya. Jadi misalkan yang tadinya uptrend yang naik chartnya jadi turun. Nah, itu reversal atau sebaliknya yang tadinya turun lower lows atau higher lows, eh lower high sorry. Nah, nanti dia tiba-tiba naik. Nah, itu reversal. Apa kayak kondisinya itu namanya reversal. Continuation itu eh gue lupa. Nah, retracement penurunan harga koreksi sementara pada market yang sedang ada trend. Jadi kayak kalau dilihat dari garis besar itu kan ada kalau dia lagi naik itu pasti nggak naik banget. Maksudnya nggak eh, garisnya tuh nggak gini gitu. Pasti ada set 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 tuh kayak petir gitu kan, ada apa ke bawah dulu dikit. Nah, itu retracement. Jadi koreksi harga sementara. Nah, nanti dia naik lagi kayak petir gitu lah. Nah, Elliott wave itu eh, polanya membentuk. Jadi dia ada apa? eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik di suatu chart. Jadi chartnya itu ada susah ya. Jadi nanti terdiri dari higher high sama higher lows. Nah, nanti dia membentuk jadi kayak garis ini isinya higher highs itu satu, habis itu retracement, habis itu apa lower lows, habis itu dua, itu tiga. Nah, nanti pokoknya ada polanya lah. Nah, sebuah resistance, batasan psikologis yang terbentuk natural di pasar. Jadi bakal ada masa, jadi setiap pola itu ada apa ada support resistance ya gitu. Jadi nanti misalkan harga ini naik gini, nah itu nanti ada di atasnya tuh kayak ada mentoknya gitu, dari yang dilihat dari harga sebelumnya mentoknya di mana. Nah, nanti digarisin itu bakal sama. Nah, itu namanya resistance, atau itu di atasnya, kalau di bawahnya namanya support gitu. Jadi kayak apa sih tadi eh, swing low yang dia tuh misalkan per week gitu dilihatnya. Nah, nanti swing low-nya ini membentuk kayak ada satu garis lurus gitu sejajar. Nah, itu support resistance. Breakout itu adalah fenomena di mana support ini menjadi resistance atau sebaliknya. Jadi misalkan yang tadinya tuh udah, kalau dilihat secara tracknya itu ke belakang, dia itu misalkan swing low-nya itu di angka 70 atau di angka 100 gitu misalkan ya. Nah, nanti eh, dia bakal apa membentuk garis gitu, garis support. Nah, kalau dia
eh, menembus garis supportnya itu dinamakan breakout, atau sebaliknya yang di atas menembus garis resistance itu breakout. Volume jumlah lembar saham yang dibelikan dalam periode tertentu. Nah, cari volume besar saat breakout untuk mengonfirmasi itu breakout valid. Lihat volume untuk cari dan mengonfirmasi uptrend. Jadi volume tuh kayak salah satu indikator buat mengukur eh, ini saham ya gitu. Jadi indikator tools pembantu. Kurang lebih gitu. MA, moving average. Ini udah agak teknikal ya. Mungkin bisa dilihat sendiri aja. Ini ada moving average, ada MA5 itu moving average selama 5 hari, exponential moving average, jenis moving average itu ada exponential, ada satu lagi kalau nggak salah. Nah, harga di atas MA berarti uptrend, kalau di bawah berarti downtrend. Nah, ini bisa jadi support resistance juga. Nah, oke, lanjut. Fibonacci. Fibonacci itu jadi kayak apa? Angka yang ditemukan random di alam gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada angka tersebut. Pokoknya angkanya itu selalu menjadi patokan. Oke. Lanjut, cup and handle. Oke, divergence. Oke. Langsung aja deh. Metode rekomendasi. Nah, ini baru gue pelajarin tadi siang ya. Jadi Mas Yusuf ya kalau nggak salah namanya, CEO Chuanin, dia rekomendasiin pakai metode Golden Cross sama indikator MACD buat analisa teknikal. Jadi basically ini gue langsung praktekin aja ya. Kita aja dulu. Kenapa nggak ada data? Nggak ada sih. BRI. Yo, nggak ada sih. Nah, kita cari emiten yang lain. Cuman cek deh. Oke, nice. Nah, kita di PCA. Nah, kita bakal pakai cara apa? Golden Cross. Ini gue tulis dulu ya indikatornya. RSI. Sorry, MACD. Indikator itu MACD.
Waduh, Fabian. Gue pastiin lagi ya. Nah, jadi MACD itu gampang sih. Dua-duanya gampang sih. Dan ini kurang lebih kayak pasti gitu lah. Jadi lo apa pasti bakal profit. Ya, pasti ya. Oke. Jadi ini kalau dilihat kita pakai MACD dulu ya. Nah, ini di yang bawah ini, chart yang bawah. Ini nggak usah apa? Nggak usah dilihat nih yang hijau merahnya, yang chart ribetnya ini. Yang di bawah ini yang MACD. Ini dilihat aja yang dua garis ini, kuning sama biru. Nah, kalau dia ada golden cross gitu. Ini kan ada golden cross nih. Coba ya gue. Nih. Nah, ini ada golden cross nih kan. Nih. Bentar. Nah, ini golden cross nih. Nah, eh, dia tandanya bakal naik. Nah, ini beli di sini. Habis itu ada dead cross. Nah, ini sini kan. Nah, dia bakal turun. Nah, jadi dijual di sini. Simple sih. Gitu aja kalau misalkan ngelihat golden cross, which is cross antara dua indikator ini dari bawah ke atas beli. Kalau lihat dead cross, cross antara dua indikator ini dari atas ke bawah jual gitu. Dan ini nggak usah dilihat nih yang apa eh, indikator hijau merahnya itu, chart-chartnya itu nggak usah dilihat, lihat garisnya aja. Oke, itu buat yang MACD. Nah, yang RSI ini juga gampang banget. Monyet pun bisa ya. Bentar, RSI. RSI. Oke. Nah, oke. Nah, RSI ini dia tuh make jadi eh, ada yang namanya overbought sama oversold gitu. Ini kita balik lagi deh. Overbought overbought itu adalah, nah, ingat dulu ya, jadi ada dua dua terminologi ya, terminologi kali ya. Overbought sama oversold. Kalau misalkan di overbought, it is di atas overbought ini, jadi ini kan ada ini ya, ini gue hilangin dulu MACD-nya, oke. Nah, ini ada yang di ungu-ungu ini, yang di bawah ini, itu ada kayak garis gitu kan. Nah, garis ini, garis dua ini yang di atas sama di bawah, itu kalau misalkan yang di atas nembus nih, kayak misalkan mana tadi? Nah, ini kalau ada nembus kayak gini nih, gue highlight ya. Nih, ini dijual gitu. Jadi ini waktunya jual kalau nembus di atas. Nah, kalau misalkan di bawah, ini sayangnya nggak ada yang mentok ke bawah ya. Aduh, oke, kita ganti deh. Saham Telkom. RSI, oke. Oke. Nah, misalkan kayak gini nih. Nih, ini kan nembus nembus yang bawah. Eh, ini kan nembus nembus nih yang bawah. Nah, ini beli gitu. Udah sih simpel. Jadi kalau misalkan dia di bawah, beli, nunggu sampai nembus nembus ke atas. Mana atasnya? Ini. Nunggu sampai nembus ke sini gitu. Nah, ini jadi kalau beli itu nggak bisa dipantengin terus. Ini sih lo tinggal lihat aja pokoknya, nunggu sampai dia tuh mentok mentok dari garis yang atas lah gitu.
anggap aja lo lagi investasi long term lah, nunggu sampai ini itu mentok gitu. Nah, kalau udah mentok beli, oke, simpel kan. Nah, itu aja sih. Nah, kalau buat fundamental analisis itu eh, gue kurang dalamin ya. Cuma kalau misalkan itu bisa ditanya ke anakku GM stock club yang lain kali ya. Udah ini aja sih. Thank you, bye.